Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem periodik unsur. Zaman dahulu, para ilmuwan kimia telah menemukan berbagai jenis unsur, sebagaimana contohnya adalah litium, berelium, magnesium, dan yang lain-lain. Masing-masing unsur berikut itu memiliki sifat dan karakternya masing-masing. Untuk memudahkan para ilmuwan dalam mempelajari setiap unsur, maka setiap unsur tersebut dikelompokkan ke dalam suatu tabel yang disebut dengan tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur modern adalah sebagai berikut. Dan tentunya tabel periodik modern ini tidak datang seperti ini secara tiba-tiba. Ada beberapa tahapan hingga terbentuk tabel periodik unsur sebagaimana yang kita temukan di zaman sekarang. Tabel periodik unsur disusun berdasarkan dengan nomor atom dan kemiripan sifat di antara unsur-unsurnya. Jadi dimulai dari sebelah kiri paling atas ini nomor atom 1. Kemudian ke kanan, di sini ada nomor atom 2, kemudian ke bawah nomor atom 3, nomor atom 4, dan seterusnya hingga yang terakhir nomor atom 118. Sebelum kita mempelajari apa saja hal-hal yang terdapat di dalam tabel periodik unsur, perlu kalian ketahui bahwa tabel periodik unsur itu sangat lebar, bukan seperti ini ya. Karena di sini periode lanthanum hingga ke kanan dan juga actinium yang hingga ke kanan itu berada di bawah sini ya. Sehingga tabel periodik sebenarnya adalah seperti ini. Jadi lanthanum sebelah kanan dan juga actinium sebelah kanan itu berada di posisi di sini yang menyebabkan tabel periodik sangat lebar. Sehingga untuk mempermudah, para ilmuwan membuat tabel periodik pada periode 57 ke kanan dan juga 89 ke kanan itu diletakkan di bawah sebagaimana yang kita lihat di gambar pertama. Lajur vertikal pada tabel periodik unsur itu disebut dengan golongan. Contohnya adalah di sini ada golongan 1A memuat unsur hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Di sebelah kanannya itu ada golongan 2A, ya, ditulis dengan angka Romawi dan menggunakan huruf besar. Kemudian kita nyebrang terlebih dahulu ke sebelah sini. Ini adalah golongan 3A. Di sebelahnya golongan 4A. Di sebelahnya lagi golongan 5A, kemudian di sebelahnya lagi 6A, fluorin, klorin, bromin, dan iodin golongan 7A, dan yang paling ujung adalah golongan 8A. Golongan A memiliki nama tersendiri. Sebagai contoh, golongan 1A ini sering disebut dengan golongan alkali. Kemudian di sebelah kanannya golongan 2A itu disebut dengan golongan alkali tanah. Golongan 3A itu disebut dengan golongan boron sesuai dengan unsur yang paling atas. Kemudian di sebelahnya golongan 4A disebut dengan golongan karbon, golongan 5A disebut golongan nitrogen, golongan 6A disebut golongan oksigen. Nah, golongan 7A ini yang unik disebut dengan golongan halogen. Dan yang paling ujung kanan itu disebut dengan golongan gas mulia. Kemudian yang di tengah ini disebut dengan golongan B. Nah, golongan B dimulai dari kiri yaitu golongan 3B terlebih dahulu ya. Kemudian ke sebelah 4B ya dari titanium, kemudian 5B, 6B, 7B, dan 8B. Nah, 8B ada 3 lajur ya. Jadi besi, rutenium, osmium ke bawah ya, kobalt ke bawah, nikel ke bawah, itu semuanya tergolong ke dalam golongan 8B. Kemudian tembaga itu masuk ke dalam golongan 1B.
Dan zinc beserta unsur-unsur lainnya di bawahnya yaitu masuk ke dalam golongan 2B. Sehingga totalnya terdapat 16 golongan pada tabel periodik, yaitu ada 8 golongan A, ya, itu sering juga disebut dengan golongan utama, dan ada 8 golongan B yang juga sering disebut dengan golongan transisi, ya. Perlu diingat sekali lagi untuk golongan 8B itu terdiri dari 3 lajur vertikal ke bawah. Kemudian untuk lajur horizontal ke kanan itu disebut dengan periode. Di sini yang paling atas ini periode 1 ya, terdiri dari 2 unsur yaitu hidrogen dan helium, sehingga disebut dengan periode pendek. Kemudian periode 2 ada lithium, beryllium, ya, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, dan neon. Ya, ada 8 buah unsur. Begitu pula periode 3 terdiri dari 8 unsur. Periode 4 dan 5 terdiri dari 18 unsur. Nah, sementara periode 6 dan 7 itu terdiri dari 32 unsur. Ingat tabel periodik untuk periode 6 dan 7 dari periode lanthanum dan actinium itu berada di bawah sini, ya. Sehingga periode 6 dan 7 itu sangat panjang, ya, terdiri dari 32 unsur dari kiri ke kanan. Golongan pada tabel periodik disusun berdasarkan banyaknya elektron valensi. Elektron valensi sendiri adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Sebagai contoh, pada golongan 1A itu setiap unsurnya memiliki 1 elektron valensi. Golongan 2A, maka elektron valensinya ada 2. Golongan 3A, elektron valensinya ada 3, dan seterusnya. Kemudian untuk periode itu disusun berdasarkan jumlah kulit. Jadi untuk periode 1 artinya cuma memiliki 1 kulit, yaitu kulit K, ya. Kemudian untuk periode 2, maka setiap unsurnya memiliki 2 kulit, yaitu kulit K dan kulit L. Periode 3, masing-masing unsurnya memiliki 3 kulit, yaitu kulit K, L, M. Periode 4 memiliki 4 kulit, ya. Periode 5 memiliki 5 kulit, dan seterusnya. Hal berikutnya yang perlu kalian ketahui adalah blok, ya. Jadi untuk golongan 1A dan 2A itu termasuk ke dalam blok S, ya. Yang warna merah blok S, unsur-unsurnya termasuk ke dalam blok S. Kemudian yang warna biru, ya, dari golongan 3A hingga golongan 8A itu termasuk ke dalam blok P. Kemudian yang warna hijau, ya, atau logam transisi itu masuk ke dalam blok D, ya. Jadi ini P, ini D. Dan golongan lanthanida dan actinida masuk ke dalam blok F, ya. Jadi blok S, blok P, blok D, dan blok F. Blok sendiri menunjukkan subkulit terakhir dari unsur tersebut. Jadi jika ada unsur yang berada pada blok S, maka elektron valensinya paling elektron terakhirnya ada pada subkulit S. Begitu pula pada blok P, maka unsur tersebut, ya, memiliki elektron terakhir pada subkulit P. Dan D dan E. Golongan yang sering dipelajari di materi kimia adalah golongan utama atau golongan A, ya. Jadi perlu kalian hafal untuk unsur-unsur yang berada pada golongan A. Sebagai contoh, untuk golongan 1A itu terdiri dari unsur hidrogen, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium, ya. Kemudian ada golongan 8A, ya, golongan gas mulia. Golongan ini sudah stabil karena elektron terakhirnya sudah penuh, berjumlah 2 atau 8. Di sini ada unsur helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Kemudian unsur yang sangat reaktif itu berada pada golongan 7A, ya. Ini sering disebut dengan golongan halogen, terdiri dari unsur fluorin, klorin, Br, iodin, dan astatin. Untuk periode 1, 2,
3 ya, dan 4 itu juga sering dipelajari di kimia ya. Jadi untuk golongan 3 ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Untuk golongan 2 atau untuk periode 2 itu ada lithium, beryllium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, dan neon. Itulah beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang tabel periodik suatu unsur. Sampai ketemu di video berikutnya.